Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA SMP kelas 8 semester 1 dengan materi Sistem Pernafasan pada Manusia. Kompetensi dasar pada bahasan kita kali ini meliputi kompetensi 3.9, menganalisa sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kompetensi dasar 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi organ sistem pernafasan dengan benar. 2. Peserta didik mampu membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi dengan benar. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan pada sistem pernafasan dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan dengan benar. Ada 5 poin penting yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu organ-organ sistem pernafasan, mekanisme pernafasan, jenis pernafasan, kelainan pada sistem pernafasan, dan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pernafasan? Pernafasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernafasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mekanisme pernafasan. Pada saat proses respirasi atau pernafasan berlangsung, maka akan terjadi 2 mekanisme, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Nah, inspirasi itu terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang dihirup kemudian dibawa ke jantung dan seluruh tubuh oleh darah. Selanjutnya tentang ekspirasi. Ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Selanjutnya, mengenai jenis pernafasan. Ada 2 jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Ini adalah jenis pernafasan yang biasa kita lakukan. Seperti ini loh, proses pernafasan dada. Saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Alhasil, dada kita mengembang. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi. Coba kamu menghembuskan nafas. Otot antar tulang rusuknya terasa santai kan? Di saat ini, karena udara-udara keluar, volume rongga dada mengecil. Lain halnya pernafasan dada, pernafasan perut dibantu oleh otot diafragma. Letaknya ada di bawah perut, makanya namanya pernafasan perut. Yuk kita coba sekarang. Letakkan tangan kamu di depan perut. Kita coba bedah satu persatu proses pernafasan perut ini. Dorong perut kamu ke dalam perlahan-lahan sambil menarik nafas. Jangan gunakan pernafasan dada lagi. Di saat ini, otot diafragma kamu berkontraksi, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada kamu pun membesar. Sekarang, hembuskan nafas. Kamu akan merasakan otot diafragma relaksasi yang membuatnya melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada kamu pun mengecil. Tahukah kalian kalau kita bernafas rata-rata 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya?
Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Berikut kami tampilkan gambar organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Ada rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama akan kita bahas adalah hidung dan rongga hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing di udara. Organ berikutnya adalah tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernafasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trachea, dan bronkus. Organ pernafasan yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trachea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Organ pernafasan yang keempat adalah trachea. Trachea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Organ pernafasan yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trachea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trachea menuju paru-paru. Organ pernafasan yang keenam adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Benar kan? Bernafas ternyata tidak cuma melalui hidung, ada banyak organ lain yang berperan dalam proses pernafasan kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem pernafasan. Seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernafasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tetapi, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia? Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ini disebut dengan emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Tuh, makanya kamu jangan merokok ya. Penyakit pada pernafasan yang kedua disebut dengan kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini
disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Jadi, masih mau merokok dan minum minuman beralkohol? Penyakit pada sistem pernafasan selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk berdarah. Penyakit selanjutnya disebut penyakit asma. Kamu sudah familiar kan dengan istilah asma? Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberi penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Selain penyakit-penyakit yang sudah disebutkan di atas, ada juga penyakit pernafasan yang disebut laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Selain laringitis, ada juga yang disebut dengan bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trahea atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya dapat mengalami sesak napas. Masih ada lagi nggak ya penyakit pada sistem pernafasan? Masih ada lagi nih, namanya pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Penyakit pada sistem pernafasan yang terakhir adalah asfiksi, yang merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Asfiksi disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Karena daya ikat Hb lebih tinggi terhadap CO, maka CO akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh. CO sendiri merupakan dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. 1. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur merupakan cara paling mudah yang bisa dilakukan dalam memelihara organ pernafasan. Selain membuat tubuh bugar, berolahraga secara teratur juga membuat paru-paru tetap sehat. Saat berolahraga, jantung kita berdetak lebih cepat dan paru-paru bekerja lebih keras. Tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk mengisi otot, sehingga paru-paru meningkatkan aktivitasnya untuk mengirimkan oksigen sambil mengeluarkan karbon dioksida tambahan. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi. Buah dan sayur dalam hal ini akan sangat baik bagi tubuh. Hal ini dikarenakan zat antioksidan yang terkandung dalam buah dan sayur mampu menangkap radikal bebas yang mampu merusak organ. 3. Hindari merokok. Sudah menjadi rahasia umum jika merokok meningkatkan risiko kanker paru-paru. Pun demikian dengan sejumlah penyakit lainnya seperti paru obstruktif kronis atau PPOK, fibrosis paru idiopatik, dan asma. Karenanya, bagi siapapun yang ingin organ pernafasannya tetap sehat, sangat dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang satu ini. Sebuah studi dari Center of Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan perokok 12 hingga 13 kali lebih mungkin meninggal akibat PPOK daripada bukan perokok. Ini karena setiap kali merokok, kita menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar.
4. Menghindari polusi udara dan asap kendaraan. Hal ini karena asap kendaraan mengandung gas karbon monoksida yang mampu mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin dalam darah. 5. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernafasan paling sederhana. Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernafasan akan mudah larut sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernafasan. Demikian tadi pembahasan mengenai materi sistem pernafasan pada manusia. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.